Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Hari Apriandi 2452. Di channel video saya kali ini, saya akan melanjutkan kembali eksplorasi saya pada Pulau Cangkir, pulau yang paling dikeramatkan di Provinsi Banten. Pada saat saya baru memasuki Pulau Cangkir, saya menemukan sebuah bangunan yang tampak seperti bangunan tempat penziarahan. Bangunan tersebut tampak runtuh dan berada bersebelahan dengan sebuah warung. Pada saat itu pula, saya bertanya pada ibu pemilik warung yang berada di bangunan yang runtuh tersebut. Ibu tersebut menjelaskan bahwa bangunan tersebut dulu sebagai tempat penziarahan makam keramat yang ada di Pulau Cangkir tersebut. Dan saya menanyakan kepada ibu pemilik warung tersebut, apakah makam keramat tersebut masih ada di dalam bangunan tersebut. Dan si ibu pemilik warung tersebut menjawab bahwa makam tersebut masih ada di bawahnya. Saya pun penasaran, langsung memasuki bangunan yang runtuh tersebut, dan saya lihat di dalam bangunan tersebut yang ada hanyalah puing-puing runtuhan bangunan, dan bagian belakang bangunan tersebut sudah terkikis habis oleh air laut. Saya pun mencoba menelusuri semua bagian dalam bangunan yang runtuh tersebut, dan alhasil saya tidak menemukan makam yang menurut si ibu pemilik warung tersebut, makam tersebut masih ada di bagian bawah bangunan yang runtuh tersebut. Yang ada hanyalah bekas puing-puing bangunan dan sisa-sisa bekas bangunan yang runtuh yang tampaknya terkikis habis oleh abrasi air laut. Pada saat saya sedang mencari-cari makam yang menurut si ibu pemilik warung tersebut, makam tersebut masih ada di sekitaran bangunan yang runtuh tersebut, tiba-tiba saya dihampiri oleh seorang bapak. Itu bekas panglima perang waktu zaman Portugis. Jadi anak Sultan Banten itu namanya Pangeran Aryadila, Syekh Aliuddin, Syekh Muhammad Saleh, itu panglima perang. Kalau yang menghuni itu perempuan, namanya Buyut Dari, itu selirnya Prabu Siliwangi. Dan panggilnya juga Buyut Pulau Cangkir. Jadi intinya ini bukan Pangeran Jagat Lautan, bukan? Ibarat panglima perang. Panglima perang. Iya, ditugaskan di sini. Panglima perang. Waktu zaman Portugis. Zaman tahun Portugis. 16 abad. Panglima perang zaman Portugis. Dia itu dari kerajaan mana, Pak? Kerajaan. Ya, waktu masih Sultan Banten. Sultan Banten. Kan akhirnya kan nggak jadi perangnya. Lari ke Banten. Lari ke Banten. Iya, perang di Banten sih terakhir. Terakhir ya. Iya kan, makanya pada lari ke sana. Itu yang di sini itu. Yang ditinggalin itu kan Guci Cangkiran Padan. Bekas makan, bekas minum. Kan perang di sana sih. Iya, perang iya. Banten. Perang Banten ya. Iya. Itu ditinggalin di sini. Jadi akhirnya itu namanya senang nggak senang, ikhlas nggak ikhlas. Jadi di atas nama Pulau Cangkir. Pulau Cangkir. Itu. Jadi yang ada itu panglima perang waktu zaman Kesultanan Banten. Iya, tatkala mau perang melawan Portugis. Nah, waktu itu akhirnya nggak jadi perang melawan Portugis. Iya. Akhirnya itu beliau panglima perang itu lari ke Banten. Lari perang ke Banten sih terakhir. Banten. Itu. Sampai bisa kemari apa nih, Pak?
Ya kan ditugaskan. Oh, ditugaskan. Waktu zaman perang itu sama Sultan Banten. Udah kamu ke sana. Ke sini, ke daerah sini. Iya, ke Pulau daerah Cangkir ini. Pulau. Ke pulau Iya, ini kan Pak ya. Pulau doang, bukan Pulau Cangkir. Ah, Jauh. Waktu 16 abad makan Belaraja masih laut. masih laut ya. Lah iya, 16 abad itu namanya, 16 abad. Berarti dulu ini waktu zaman Panglima tersebut ini masih Ini misah ya laut, Pak? ini Laut, gunung, ini pulau ini. pulau. Jadi misah sama daratan ya Pak? Lautan sono. Lautan ya. Lautan, Jadi ini pulau. ini pulau ya, Pulau. lautan Pak ya. Potong ini. Jadi di sini Nah, aja nih pulau kalau Pak ya. Kuncen pertama itu namanya Ki Kamji. Di Kanji. Ki Kamji. Terus Ki Kamjinya udah tua, gantilah Kuncen kedua namanya Pak Waslim. Jadi bikinlah ke sana Pak Waslim mah. Namanya Pangeran Jaga Lautan. Kalau Ki Waslim, Ki Kamji mah namanya Gabuyut Pulau Cangkir aja. Lagi zaman dulu. Zaman dulu nama-namanya sebutannya Pak ya. Iya, itu orangnya. Kalau panglima perang itu di sini tuh buyut dari Pangeran Aryadila, Syekh Aludin, Syekh Muhammad Soleh, itu orangnya. Namanya, nama Iya. panglimanya itu. Itu. Jadi panggilannya apa nih Pak? Panggilan singkatnya Pak? Ya, yang pinter kata saya Pangeran Jaga Lautan aja. Oh gitu ya. Kalau yang pinter, kalau saya mah enggak. Tetap Itu Pak ya. Iya, saya wiridanya itu. Oh, itu, Dan Pak, ya. makanya suruh surat Al-Ikhlas. Oh gitu. Jangan ikhlas suratnya doang, hatinya. Hatinya betul ya Pak ya. Semuanya gitu hatinya. Pak kalau boleh tahu Pak, beliau di mana makamnya Pak sekarang? Kalau makam saya juga nggak tahu. Kalau tapak tilahnya mah, bekas menghuninya mah, iya ini pulonnya mah ini. Ini. Kan dulu mah tinggi. Jadi habis lah sama abrasi. Sama abrasi laut, iya, Pak, ya? namanya nggak ada yang ngurus kok. Oh jadi intinya petilasannya aja Pak ya? Iya, Oh jadi intinya di sini makamnya nggak ada Pak ya? nggak ada gak bekas penghuni. Bilangnya penghuni ya penghuni saya mah. Petilasan. Iya, nggak tahu saya bilangnya ke penghuni. Penghuni ya. Untuk makamnya sekarang belum tahu di mana Belum Pak ya? tahu, saya juga nggak Makam Panglima tersebut belum tahu Pak ya. Nggak ada Iya. mungkin semacam petilasan Pak ya? Iya, saya juga nggak tahu. Kalau makam nggak tahu. Kalau bekas tapak tilahnya bekas penghuninya mah ya ini. Ada. Ini Perempuan mah. Panglimanya itu perempuan apa laki-laki Pak? Ya kan panglima mah perempuan laki-laki. Oh laki-laki. Panglima perang anak Sultan Hasanuddin. Oh iya. Cucunya Pucuk Umul. Itu yang dipanggil Pangeran Aryadila itu. Oh Pangeran Aryadila. Nah, ya itu. Pangeran Aryadila Pak ya? Ya itu. Oh itu Syekh tepatnya. Aludin, Syekh Muhammad Soleh. Syekh Alauddin. Perang lah Banten. Dia Banten. pulang ke sana ke Banten. Banten, Jaga-jaga di sana. Jadi Pangeran Aryadila di Banten, Syekh Aludin di Pulau Merak. Syekh Muhammad Soleh ya di Gunung Santri. Beda-beda Masing-masing ya. tugas. Masing-masing tugas ya. Nah, iya. Tetap kalau buyut mah di sini aja. Buyut Pulau Cangkir namanya Buyut Dari. Buyut siapa? Buyut? Buyut Dari. Buyut dari itu siapa? Buyut Dari itu kan emang dari Cirebon. Dari Cirebon. Iya. Sama. Berhubung pokoknya mau tahu sejarah Cirebon mungkin ada kekaitan tahu mah. Buyut Dari. Emang katanya itu salirnya Prabu Siliwangi. Jadi Buyut dari itu penghuni Penghuni sini. penghuni asli sini. Iya. Selain dari Panglima. Ya sama itu sama itu empat itu. Iya. Kan namanya lagi ngejaga musuh. Oh, jadi empat orang itu jaga musuh. jaga di daerah sini, di Nah, daerah iya, Pulau Cangkir namanya ini Pak ya. ditugaskan, kan. Buyut dari sama tiga Panglima ya. Gila, sekali saya Muhammad Soleh. Sama Soleh. Saya belum kenal Bapak, maaf dengan Bapak siapa? Jayadi. Bapak Jayadi. Iya. Bapak ini sebagai apa di sini Pak? Saya emang enggak pakai apa-apa, saya orang biasa aja. Jadi penduduk asli sini Pak ya. Ya kalau penduduk mah emang di sini. Saya lahir itu dari Anyer, Oh iya. istri orang sini. Oh iya. Cuman saya didatanginya itu tuh. Kalau didatengin mah perempuan. Dan makanya saya mah kata saya KBG manusia mah keduniawi kan. Iya betul. Yang penting hatinya ikhlasnya. Iya. Pengen duit menyari usaha lah. Iya betul apa usaha kek, betul Pak. jadi duit. Betul Pak. Oh jadi sini nih yang ada semacam hanya petilasannya aja Pak ya? Mungkin saya juga kalau Iya. tidak saya juga yang dibilang penghuni ya penghuni. Saya emang nggak mau, Iya. ngeri. Karena kan amanatnya nggak begitu. Bilangnya. Berarti makamnya itu nggak ada Pak ya? Makam keramatnya itu nggak ada ya? Cuman ya alhamdulillahnya itu termasuk yang nggak ada orangnya, tapi barokahnya itu Barokahnya luar biasa Pak ya? Barokahnya betul Pak. Iya. Iya barokah khususnya untuk Nah, iya, saya ini laut, Iya. tapi bisa keuruk. Bisa Bukan berapa tuh Pak waktu menguruk Pak? Hah? Tahun berapa Pak? tahun 90-an. 90-an Pak ya? Dulunya masih lautan nih Pak ya? Masih Laut, iya. Dan kebanyakannya orang pintar mengoceng dulu. mulai batasnya mana Pak? Batas daratannya Ya Pak? ini
Ini tembok Ini? itu tuh depan warung. Oh, iya iya. Oh ini batasnya nih, ini pulaunya nih. Soalnya tadi lautan namanya. Laut. Nah kalau ini dulu apa nih? Itu bangunan bekas apa nih Pak? Ini. Jadi bekas awalnya itu kan begini. Jadi dulu mah kecil. Oh, Waktu zaman Ki Kamji mah kecil. iya iya. Jadi dibubarlah. Bikin Ki Waslimnya nih, Ki Kamjinya ninggal. Jadi Ki Waslim itu bikin ke sana. Di sini airnya itu anak cucunya nggak bangun. Mungkin ada kebarokahan. Namanya manusia kan bilangnya barokah. Zaman Iya, sekarang betul, beda, betul. mintanya rame. Iya. Ini tuh tadinya apa? Masjid apa musola? Mana? Ini bangunan yang dibongkar ini Pak. Bekas penjarahan, Oh penjarahan. bekas keramat. Bekas keramat ya. Iya. Keramat ya. Terus sekarang udah dipindah. Ya ke sana. Kemana pindahnya Pak? Ya ke ujung, mintanya rame kok. Ujungnya di mana? Rame. Ujungnya di mana Pak ujungnya Pak? Itu ujung sono. Oh sono ya. Iya. Oh itu di sini aslinya lupa ya. Kalau saya biarin aja orang ngomong itu dan ini, saya meyakin kok. Nah alasan kenapa bisa dipindah gitu Pak? Hah? Kok kenapa dipindah gitu? Ya namanya banyak orang pintar, kan bisa aja lah orang gitu pintar. ya. Pak. Iya iya iya. Dari penjelasan si bapak tadi hampir terkuak. Siapa sebenarnya penghuni pertama dari Pulau Cangkir tersebut? Menurut si bapak yang didapat melalui mimpinya, disebutkan bahwa penghuni dari Pulau Cangkir tersebut ada 4 orang. 3 orang merupakan pangeran yang diutus dari Kesultanan Banten, yaitu Pangeran Aryadila, Syekh Aliuddin, dan Syekh Muhammad Soleh. Sedangkan ada 1 utusan dari Kesultanan Cirebon yang merupakan selir dari Prabu Siliwangi, yaitu Buyut Dari. Keempat orang tersebut mendapatkan tugas untuk mengusir penjajah Portugis yang ingin menguasai wilayah Banten. Mereka menjaga di kawasan Pulau Cangkir tersebut. Setelah mengetahui ternyata perang melawan Portugis itu tidak jadi, akhirnya ketiga orang pangeran tersebut, yaitu Pangeran Aryadila, Syekh Aliuddin, dan Syekh Muhammad Soleh, kembali meninggalkan Pulau Cangkir. Pangeran Aryadila kembali ke Kesultanan Banten. Syekh Aliuddin kembali ke Pulau Merak, dan Syekh Muhammad Soleh kembali ke Gunung Santri. Ketika pangeran tersebut meninggalkan cangkir yang mereka gunakan untuk minum di Pulau Cangkir tersebut. Sedangkan Buyut Dari yang merupakan salah seorang dari selir dari Prabu Siliwangi, beliau tetap tinggal dan menghuni Pulau Cangkir tersebut. Dan ketiga pangeran tersebut, yaitu Pangeran Aryadila, Syekh Aliuddin, dan Syekh Muhammad Soleh, hingga kini dikenal sebagai Pangeran Jaga Samudra. Sedangkan cangkir-cangkir yang mereka tinggalkan di Pulau Cangkir tersebut kemungkinan sebagai sebutan dari Pulau Cangkir tersebut. Sedangkan untuk bangunan yang runtuh yang saya temukan tadi,
merupakan bangunan yang dulu tempat penziarahan dari makom petilasan dari Buyut Pulau Cangkir atau yang dikenal dengan Buyut Dari, yang merupakan selir dari Prabu Siliwangi. Tempat penziarahan tersebut dibangun oleh kuncen pertama dari Pulau Cangkir, yaitu Ki Kamji, yang merupakan kuncen pertama dari Pulau Cangkir. Kemudian kuncen pertama dari Pulau Cangkir, yaitu Ki Kamji, digantikan oleh kuncen kedua Pulau Cangkir yang bernama Pak Waslim. Pak Waslim yang merupakan kuncen kedua dari Pulau Cangkir membangun tempat petilasan dari penjaga Pulau Cangkir, yang mana posisi petilasan atau tempat penziarahan makom penghuni Pulau Cangkir tersebut berada di bagian ujung dari Pulau Cangkir, yang hingga saat ini petilasan tersebut masih ada dan banyak dikunjungi oleh para peziarah. Petilasan tersebut merupakan petilasan dari Pangeran Jaga Lautan, yaitu 3 orang pangeran dari Kesultanan Banten. Di antaranya Pangeran Aryadila, Syekh Aliuddin, dan Syekh Muhammad Soleh. Baik, teman-teman sekalian, apapun cerita yang berkaitan dengan Pulau Cangkir, semua hanyalah berupa mitos atau legenda yang perlu dikaji lagi kebenarannya. Demikian kisah eksplorasi saya di Pulau Cangkir kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas segala perhatian teman-teman sekalian. Jangan lupa yang berkenan dengan video saya ini, berikan tanda like, komen, share, dan jika perlu untuk diviralkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia selalu.